Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Budi Film 2012, para sahabat Budi Film dimanapun berada. Sekarang ini kita sedang berada di Jalan Lintas Timur, yang mana jalan ini menghubungkan antara kota Pekanbaru ke kota Arengan ya. Nah, kita lihat beginilah kondisi terkini lalu lintas di Jalan Lintas Timur ya, tepatnya di Desa Sore 2. Ada info terbaru mengenai perkembangan terkini jalan tol Rengat Pekanbaru, khususnya di daerah kota Pekanbaru. Baru-baru ini ada berita yang mana jalan tol yang berada di kota Pekanbaru, jalan tol Rengat Pekanbaru, seksi Muara Pajar Teratak Buluh itu akan dibangun ya secepatnya, karena mengingat di sana juga merupakan gerbang tol untuk kota Pekanbaru sendiri ya, karena kita ketahui bahwa tidak satupun gerbang tol yang sifatnya permanen dimiliki oleh kota Pekanbaru. Jadi di sana ada beberapa gerbang tol nantinya yang menghubungkan antara kota Bangkinang ke kota Pekanbaru, kemudian kota Dumai ke kota Pekanbaru. Jadi mau tidak mau jalan tol Muara Pajar ke Teratak Buluh ini harus dikerjakan, mengingat gerbang tol di Pekanbaru yang permanen itu belum ada ya. Namun baru-baru ini ada berita dari media online yang mengatakan bahwa jalan tol Rengat Pekanbaru itu terancam dibangun ya. Namun di sini saya kurang setuju, karena jalan tol Muara Pajar Teratak Buluh itu merupakan bagian dari jalan tol Rengat Pekanbaru itu sendiri. Jadi secara tidak langsung jalan tol Rengat Pekanbaru bagian Muara Pajar Teratak Buluh itu dipercepat ya, dipercepat pembangunannya, mengingat tol Bangkinang Pekanbaru, gerbang tol yang berada di Pekanbaru itu belum dibangun ya, belum ada. Sedangkan menurut peta, gerbang tol untuk wilayah Pekanbaru itu berada di ruas jalan tol Rengat Pekanbaru, tepatnya di antara Teratak Buluh ke Muara Pajar. Jadi secara tidak langsung jalan tol Teratak Buluh Muara Pajar ini harus dikerjakan agar jalan tol Bangkinang Pekanbaru bisa beroperasi. Jadi kita lihat ini adalah berita dari media online. Mari kita baca. Pak Samsuar menjelaskan berdasarkan laporan dari pihak Utama Karya, pembangunan ruas tol yang masuk dalam rencana pembangunan baru, yakni untuk ruas Muara Pajar Teratak Buluh. Tol ini masuk dalam ruas Pekanbaru Dumai dengan panjang 40 km, yang mana pembangunannya masuk dalam fase ketiga. Jadi dari berita ini agak sedikit membingungkan ya, karena Muara Pajar Teratak Buluh itu termasuk dalam ruas tol Rengat Pekanbaru, sedangkan di berita ini termasuk Pekanbaru Dumai ya. Jadi agak sedikit membingungkan saya membaca berita yang keluar di media online. Sekarang kita lihat sambungannya. Sementara itu untuk ruas Duri Rantau Prapat statusnya sama, yang mana proses pembangunannya masuk dalam fase ketiga. Artinya proses pembangunan mungkin akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Kalau tahun 2023 rasanya tak mungkin terbangun, sedangkan sekarang saja di fase kedua belum ada realisasinya sama sekali, apalagi fase ketiga teraknya. Jadi bertambah bingung saya membaca berita ini ya, karena kalau kita lihat di lamannya Utama Karya sendiri itu jelas yang termasuk dalam tahap kedua adalah tol Bangkinang Pangkalan, yang sampai saat ini sudah 60% ya. Jadi sangat signifikan realisasinya. Jadi untuk meluruskan info ini, mari kita cek di lamannya Utama Karya sendiri ya. Nah, ini adalah halamannya Utama Karya di FB. Untuk lebih jelasnya mari kita kupas dari awal ya. Kita baca. Setelah mendapatkan penyertaan modal negara PMN di tahun 2022 sebesar 23,85 triliun, kali ini Utama Karya kembali ajukan PMN untuk mempercepat progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera
BUMN sendiri adalah dana pemerintah yang dijadikan sebagai modal badan usaha milik negara dan atau perseroan terbatas. Kita cek lagi di laman yang lain. Nah, ini dia halaman yang menjelaskan tahap 1 dan tahap 2 ya. Untuk lebih jelasnya mari kita baca. Utama karya siap optimalkan pembangunan JTTS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN mengusulkan dana penyertaan modal negara sebesar 30,56 triliun di tahun 2023 kepada Utama Karya untuk mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera JTTS tahap 1 dan tahap kedua. Adapun yang termasuk dalam tahap ke-1 yaitu ruas Binjai Langsa, ruas Indralaya Muara Enim, ruas Kisaran Indrapura, ruas Kuala Tanjung Perapat. Sedangkan yang termasuk ke dalam pembangunan tahap kedua yaitu ruas Betung Tempino Jambi, ruas Junction Pekanbaru Bypass Pekanbaru, ruas Bengkulu Taba Penanjung, ruas Sigli Banda Aceh, ruas Padang Sicincin, dan ruas Pekanbaru Pangkalan. Di realisasi pembangunan tahap kedua itu sudah ada ya. Seperti ruas Pekanbaru Pangkalan itu sampai saat ini sudah hampir 60%. Dan Padang Sicincin juga berjalan ya. Begitu juga ruas-ruas yang lain. Jadi kalau di sini sangat jelas yang mana pembangunan tahap 1 dan yang mana pembangunan tahap 2. Jadi inilah info dari laman resmi PT Utama Karya di FB ya. Jadi ini cukup jelas memaparkan tahapan pembangunan jalan tol yang ada di Sumatera. Namun baru-baru ini ada kabar membingungkan ya. Adanya kabar bahwa jalan tol Rengat Pekanbaru itu terancam gagal dibangun. Namun kalau kita lihat fakta di lapangan itu progresnya sudah ada ya. Sudah ada pematokan, sudah ada pengeboran, kegiatan sonder dan cek fisik ya. Itu sudah ada progres di lapangan. Saya sendiri lihat itu ya. Bukan cerita dari orang lain atau berita-berita yang beredar di media online, karena daerah kami dilintasi oleh jalan tol Rengat Pekanbaru itu sendiri ya, khususnya di Desa Selangkai Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Di progres di lapangan itu sudah ada ya, namun untuk pembebasan lahan itu yang belum ada dan masih kita tunggu. Dan syarat dari pembebasan lahan itu sendiri sebetulnya penlok itu sendiri ya, yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau yang sampai saat ini belum ada ya. Karena penlok itu biasanya kalau keluar itu diumumkan di kantor desa dan diumumkan juga ke masyarakat tentang letak batas lahan tanah yang dilalui oleh jalan tol atau trase tol itu sendiri. Di harapan kita ke depan, mudah-mudahan penlok jalan tol Rengat Pekanbaru itu dikeluarkan secepat-cepatnya oleh Gubernur Riau yang menjabat pada saat ini. Jadi itulah harapan dari masyarakat yang dilintasi oleh jalan tol Rengat Pekanbaru. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar seluruh teman-teman Anda tahu dan seluruh dunia tahu tentang perkembangan terkini jalan tol yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan yang menonton channel ini dimurahkan rezekinya dan selamat dunia akhirat. Syairi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye.